السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء نبي الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Abu Habib Abu Bakar As-Sigaf beserta Ibu Syarifah, yang kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama dan para tokoh masyarakat, yang turut mengambil yang Allah muliakan panitia pembangunan TPI Nurul Quran, yang Allah hormati juga seluruh dewan guru, wabil khusus saudara ulun Ustaz Subhan, yang menghormati pembaca syair-syair Maulid Ad-Dibai, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan ulun lawan pian barataan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah hari yang ke-17 di bulan Rabiul Awal kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, kita memperingati dan membesarkan junjungan kita, orang yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, orang yang agung dan diagung-agungkan oleh yang maha agung, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kegiatan kita ini menggolongkan kita orang yang cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kecintaan kita juga dibalas cinta oleh Rasulullah sehingga telah mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Terima kasih mengucapkan kepada panitia pelaksana yang mempercayakan kepada ulun untuk mengisi tausiah pada hari ini. Ampun maaf jika nantinya dalam kata-kata ulun ada yang kurang berkenan di hati pian barataan. Ulun akui ulun bukan ahlinya juga. Hadirin sekalian rahimakumullah, ulun melihat TK-nya alhamdulillah, TPK ya, nah TK alhamdulillah adanya apa? Ulun lihat pinarami ulunnya. Nah, apalagi tilawat inilah ada ikrar ada ya, makanya metode tilawat ini biar ulun kagak nangan TPA ulun. Kalau ulun TPA kebetulan ngarannya sama Nurul Quran 2. Nah, tapi harapan dia kenapa? Dia sudah ada wadahnya. Kalau ulun jadi dua ulun basic, pertama TPA Nurul Iman, yang kedua TPA Nurul Quran 2. Ngarannya ulun Nurul Quran itu digarani oleh Habib Hasan bin Ahmad Ali Rusdin mengaraniakan. Nah, cuma ulun tempatnya masih main jam lagi. Nah, dia sudah ada tempatnya. Apalagi angkusinya seorang sini ya. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Dan ini biar jariah gasan pian. Artinya biar meskipun kayak meninggal dunia, tapi pian sisihkan harta pian untuk dipikirin kayak ini. Saban hari yang mengajian, saban hari biar dapat pahalanya. Nah, jadi ujian sini dan ujian Ustaz tadi, kekayaan kita itu kurang ngambil apa kekayaan di bawah mati, ya kan? Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan diberi kelancaran dalam pembangunan ini, dapat selesai dan dapat keberkahan barataan dari kita dan anak cucu kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang keistimewaan bersalawat kepada Rasulullah. Karena ulun lihat bulan Maulid ini ramai kita bersalawat, baik itu Maulid Ad-Dibai atau Al-Habsyi.
Apa-apa saja keistimewaan kita bersolawat, ini harapan kita dari kita menceritakan ini, kita lebih mengenal bagaimana mulianya Rasulullah. Dan supaya kita lebih cangkal bersalawat lawan sedikit, karena tanda cinta itu banyak menyebutnya. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa cinta kepada sesuatu niscaya banyak menyebutnya. Kalau kita mengaku cinta lawan Nabi, banyak mengucapkan sholawat. Itu sebagian tanda cinta. Hadirin sekalian rahimakumullah. Pertama, keutamaan sholawat itu di dalam Maulid Simtud Durar atau Al-Habsyi, Habib Ali mengatakan, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat itu penyambung rohnya orang nang bersolawat lawan nang disolawati. Nah, jadi bila kita bersolawat lawan Nabi, ada sambungan kita lawan Nabi. Nah, meskipun gak ada seperti Habaib, ya rasanya khusus. Apa sambungannya? Dari kita minimal ada sambung sedikit. Dari kenapa? Sholawat. Ini sholawat penyambung kepada nang disolawati, yaitu Rasulullah. Di dalam sejarah, ya, orang-orang yang ada hubungan dengan Rasulullah SAW semuanya jadi orang mulia. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim alaihi salam. Nur Nabi kita Muhammad itu diciptakan dari nur itu, seluruh alam surga semuanya dari nur itu. Kemudian ketika diciptakan Nabi Adam, diletakkanlah nur Nabi kita dari kesulbinya Nabi Adam. Kayak apa Nabi Adam jadi orang mulia. Bahkan para malaikat seluruhnya disuruh sujud menghormati Nabi Adam. Kenapa? Ada mengandung nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpindah-pindah nur itu, ya tadi semuanya jadi orang mulia. Ketika ada pada dirinya Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Ketika ada lagi pada dirinya Nabi Ibrahim, beliau diselamatkan dari kobaran apinya Raja Namrus. Ketika Nur berpindah kepada Nabi Musa, beliau selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aunnya tenggelam di Laut Merah. Bahkan Nabi Musa dapat keistimewaan kalimullah, orang yang bawa berpanggil lawan Allah. Kenapa? Beliau mengandung nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Tuhan Nabi, kainnya Nabi, abah Nabi, itu yang semuanya jadi orang mulia. Apalagi abah Nabi nang bamaran Abdullah, itu biar keistimewaan luar biasa nih, para sudah berbentuk nurnya nih. Abdullah itu dia diberi keistimewaan oleh Allah rupa tampan akhlak baik. Nah, kan biasanya kita akan tunjuk orang itu kenapa? Rupanya dia bungas, nah bisa jadi. Atau bisa juga ada bungas tapi akhlaknya baik, bisa juga. Ada ini lengkap sudah rupa bungas, akhlak baik juga. Bukan cuma itu keistimewaan abahnya Nabi. Menurut dalam kitab Fathus Samad halaman 15, Abdullah itu punya keistimewaan idza marra naharan insya kami hurawailul miski wal ambar. Apabila sedang lewat di waktu siang, maka semerbaklah bau misik dan ambar. Harum. Masuk ke ruangan harum. Bila di tengah jalan bina harum, ada lain Abdullah yang berlewat situ. Nah itu abah Nabi belum lagi jadi Nabi belum lagi. Mau Nabi kita makinnya air harum. Jangankan Nabi kita, ya. Ada sahabat Nabi ngarannya Uqbah bin Farhat. Beliau ini si bini ampat. Nah ampat bini. Bini sini nang ampat ini berucap, kami bila kena giliran lagi kami si Uqbah, kami habis-habisan pakainya harum, tapi masih kalah lagi lawan harumnya si Uqbah. Kenapa Uqbah jadi harum? Maka orangnya ada minyak harum. Karena pernah Uqbah bin Farhat ini karena penyakit gatal, nggak biar dari mana katanya? Nah dari mana? Berpada lawan Nabi.
Ulin Nabi dimudah kita mati kusukakan awak khutbah getalan abdi awak khutbah kaum sayuan kan ludah Nabi aja ya kaum ludah kita ya barang itu sesiupan orang khutbah karena ludahnya Nabi ada berlebihan lagi harum bini sini nang bapak habis-habisan pakai minyak harum kalah harumnya lawan si khutbah kayak apa khutbah itu lionnya Nabi apalagi nabinya ada Nabi kita kembali dari harum sini itu waktu siang hari wa idza marra lailan asraqatil anwaru min baini ainaihi tasqa'u kal misbah bila beliau lewat pada waktu malam hari memancarlah cahaya di antara kedua matanya kal misbah seperti lampu di sini bercahaya mau di Papua sana kan tahu sini kira banyak juga nang bercahaya di dari bila suku anak lengkap bercahaya sini berarti kok bercerai dong ya amun Abdullah ini ada pakai baterai dan nyala ini luar biasa apalagi ketika kawinnya Abdullah kenapa Abdul Muthalib ini ada orang banyak ada kalau pembinaan Nabi Jabak orang macam-macam kawin akan sini lawan seorang perempuan dari kampung bernama Aminatul Zuhriyah Aminah dari Bani Zuhriyah nah menurut dalam kitab Fathus Samad waluya anhu matat mi'ata maratin min Bani Mahzumin wa Bani Abdi Manafin walau yatazawwajna asifam matahunna min Abdillah ketika kawin Abdullah itu mati 200 dunia nah, dari Bani Mahzum dan Bani Abdi Manaf nah ini yang ujung cinta mati ini mati anda kamu orang ayah ini ustainya jadi belum kebetulan di Tanjung sana jadi apa penyuluh agama non PNS tukang nasihati orang kawin nah ujung jangan lagi diganang mantan bahari kenapa dustainya aja baharinya berucap aku tidak bisa hidup tanpamu wah ya hidup kok masih dustainya aja itu kita kembali nah jadi orang-orang yang ada hubungan lawan Nabi semuanya jadi orang mulia kita bang supaya ada hubungan barang lawan Nabi juga maka ujian Habib Ali bacalah sholawat karena sholawat penyambung kita lawan Rasulullah SAW itu pertama keistimewaan sholawat kemudian keistimewaan sholawat yang kedua adalah orang yang banyak membaca sholawat itu prioritas orang yang mendapat syafaatnya Rasulullah. Nabi kita bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Aulan nasi bi paling utama manusia dengan aku di Nabi. Di situ ada footnote dalam kitab Riyadhus Shalihin, ay aqrabuhum wa ahaqquhum syafaati. Orang yang paling hampir lawan aku di Nabi di antara kamu dan yang paling berhak dapat syafaatku di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak di antara kamu mengucapkan sholawat. Nabi tidak menyebutkan orang yang paling berhak dapat sholawat yang paling banyak sholat tahajud meskipun tahajud itu pahalanya luar biasa atau yang paling rancak umrah yang sudah rancak haji yang banyak puasa sunat atau banyak sedekah memang itu pahalanya luar biasa tapi khusus untuk sholawat ujian Nabi itulah orang yang paling berhak dapat syafaat pun paling hampir lawan aku ujian Nabi. Nah jadi kita ya mau kita hadap benar dapat syafaat Nabi ayo banyak sholawat mau hadap benar mau tapi hadap lah sedikit ya bertahan pakai tak dapat syafaat. Kenapa? Hari kiamat itu dia syafaat dong itu yang kita harapkan. Syafaat Nabi itu ada bentuknya biar apa? Nih nang kurang nang sudah positif masuk neraka dapat syafaat dibangkit tadi jadi masuk neraka itu maksudnya ada yang sudah dalam neraka dapat syafaat dibangkit ada yang sudah masuk surga dapat syafaat dinaikkan derajatnya nah jadi berarti kita mengharapkan syafaat itu jadi mau tak banyak dapat syafaat banyak sholawat ini kita masuk orang bermaulidan ini harap syafaat coba lihat maulid Adillah ini
Kun syafi'an ya habibi yauma hasrin wajtima'. Kun syafi'an ya habibi, jadikan olehmu akan syafaat wahai kekasihku yauma hasrin wajtima', di pada mahsyar nanti kan berkumpul kami hendak dapat syafaat dia ya Rasulullah. Itu ulang maulid at-Tibai. Kalau maulid al-Habsyi bang Simtujuran nanti dalam mukadimahnya, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengharap syafaat, ayo ucapkan salawat dan salam lawan Nabi. Ini ulang maulid al-Habsyi sama juga anak mengharap syafaat. Burdah kayak itu juga. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dia Nabi nang turja syafa'atuhu, nang diharapkan syafaatnya. Nah, jadi makanya orang banyak bersalawat, banyak bermaulid, itu besar harapan mendapat syafaat. Mudah kita berkata dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mohon kita bayangkan dulu hari kiamat kaina. Mulai zaman Nabi Adam itu hidup bertahan sampai hari kiamat. Asa alam air panas bagai sejengkal pada kepala, haus bagai mencekik leher. Ini ulang kasaknya alam mencari Nabi kayak pada kita. Berat kita mencari. Tetapi Nabi sayang lawan umatnya, dibocorkan sini rahasianya. Jadi mau hendak parah lawan aku dan pas aku banyak salawatnya pun kita banyak salawat dengan sendirinya. Kurang kasih kita parah dengan Rasulullah SAW. Nah itu yang kedua, keistimewaan salawat adalah prioritas orang yang mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, keistimewaan sholawat adalah ibadah yang pasti diterima. Sekali lagi, sholawat adalah ibadah yang pasti diterima. Mana dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau dia itu inna turut tauhid terus menguatkan sabujurannya. Nah itu bahasa kitanya, sabujurannya ada Allah wa malaikatahu. Jangan wal malak alif lam, alif itu sekali dia maksudnya wa malaikatu kada alif lam artinya seluruh malaikat, sabujurannya Allah dan seluruh malaikat yusalluna, memakai ilmu dari artinya masa sekarang dan akan datang. Jadi sabujurannya Allah dan seluruh malaikat bersalawat mulai dahulu sampai sekarang atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ayo Tuhan ucapkan sholawat dan salam juga lawan Nabi. Nah, di situ para sahabat bingung. Mau sholawat dan salamnya, kemudian hanya mau salam tahu aja sholawat itu kayak apa. Kenapa orang jadi bingung? Tuhan aja sudah bersalawat, malaikat bersalawat, kenapa gunanya salawat kita ini apa lagi? Salawat Allah itu rahmat sedikit sudah dicurahkan. Ada berlebihan lawan Nabi, malaikat mendoakan ada berlebihan juga. Kenapa gunanya salawat kita lagi? Makanya sahabat bertakwa lawan Nabi, ya Rasulullah, kayak apa salawat Nabi itu kayak apa? Jadi Nabi ucapkan olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya Allah salli bil amal, bersalawat olehmu ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Kalau dia kan ya Allah bersalawat olehmu atas, maka kita disuruh bersalawat. Kita berikan pulang ke Tuhan, ya Allah biar aja dalam bersalawat. Kenapa kisahnya? Artinya apalah gunanya salawat kita nih nanti? Tuhan aja sudah bersalawat. Bahasa kitanya ya Allah cuma pian aja nang kamu lagi memuji kekasih pian, kami serahkan pian aja ya orang bersolawat.
Menurut pendapat dia, mun Allah Ta'ala itu nambah salawat, kira-kira mungkinkah ditolak kira-kira? Allah Ta'ala bersalawat mungkinkah ditolak? Makanya kan sholat itu ibadah yang pasti diterima. Ujar para ulama, adimis sholat ala nabi faqabuluha haqqun bila taraddudin. Lazimilah bersolawat kepada nabi karena diterimanya itu pasti dan tidak diragukan lagi. Nah, itu istimewanya sholawat. Ada dua ulama yang berkata, inna sholata la yahtaju ila syai'in wala hudurin wala yubtilu hariyaun wala khusybun wala ghairuha. Sesungguhnya sholawat itu tidak berhajat kepada guru. Namun yang lain dia harus lewat guru. Kalau sholawat biar dapat di HP yang bisa dilihat, amalkan dari Allah. Kemudian lagi wala hudurin, meskipun orang bersalawat itu ada hadir hati, mengancam hati di pasar, dan apa tetap diterima. Wala yubtilu hariyaun, dan tidak dibatalkan pahalanya, meskipun orang bersalawat itu riya tetap diterima. Riya itu nak minta puji buat orang. Mak bayar mengancam, mah dia mati ibu, arahnya. Pada orang pada yo kalau kancang ibu nih dulu kayak ini dulu tetap diterima. Meskipun orangnya ujung, tetaplah itu istimewanya sholawat. Makanya dia kalau di Tanjung ada kami rumah ibu-ibu, nah ibu-ibu dia laku ini aneh-aneh, bukan bisa menyahut. Ada juga yang lagu dangdut, ada yang lagu Jawa, macam-macam lagu kasidah, macam-macam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Kata nama tumbasu alaik. Aku India. Ada yang lagu Jawa, ada lagu Jawa. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji. Apa nih ini? Dulu pas arah aja asal niatnya memuji Nabi pasti diterima. Menurut sekali niat ada Nabi mari katawa, katawa lagi. Lagunya ibu-ibu deh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ada nama lagunya ada, judulnya kada ingat. Ya Rabbi asani wa daraji. Kata asal dimungkin lah, udah bukan katakan. Saya ujung-ujungnya Allah, 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 Allah ya Rasul. Ada nama lai. Panggil aku si Jablay. Umma Jablay, mana juga sholawat. Nah itulah yang namanya sholawat. Maka paling dari bersalawat itu makanan ibadahnya. Warna macam-macam warna. Apalagi sebelum hari apa tuh di Wayau, makanannya banyak. Macam-macam sebelah buka masak abang ada juga. Bisa masak kuning ada, semua masak abang ada juga. Masak abang masak kuning banyak. Madulkan sholawat ya kan. Hadirin sekalian rahimahumullah. Itu yang ketiga. Sholawat adalah prioritas orang yang mendapat syafaat Rasulullah. Yang keempat, sholawat itu bisa dijadikan tawassul. Nah, contohnya di mana? Ada seorang ulama zaman dahulu bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau waktu di dalam perjalanan ketika tiba waktu sembahyang, singgah mencari banyu ada dapat. Tapi dapat sebuah sumurnya batunya surut, diambil kada sampai, timba kada berisi. Boleh-bolehnya ke sumur. Artinya mengambil itu kada apa? Bertayamum kayak mau cari usaha dulu. Ada seorang anak perempuan kecil kurang lebih umurnya 7 tahun. Ya saya maaf kalian, di sini aku ngapain hendak berwudu dan menjadi ada kawan nanti ambil. Sekalinya karena dari kalimut mudahnya bernaik dari sampai ke bibir sumur. Jadinya silahkan biar berwudu lah situ. Untuk berwudu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli berkata, nah di mana dan apa yang kamu baca hari ini?
Ujian anak-anak tadi kan biar tak bodoh ya. Sudah bodoh artinya habis kisah. Harus sampai nak tanya lagi dia. Ada sih aku nak belajar oleh kamar. Ujar kanak tadi dia ini bila mangga sakulun. Siapa dalam dia? Aku nanti yang ujar orang Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ya aku nanti. Takjub dengan dia yang terkenal itu tadi, nang ahli fikih dia di sini. Dia kan bisa maka ini nih. Dia kan bisa ini bisa. Ulun yang harus dari tidak kalah ulun dia yang bergerak ulun salawat Allah hari ini dengan berkah salawat minta Tuhan naik akan dari dia supaya kita naik supaya kita seumur bah jadi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli aku itu ngarannya salawat punya aku bila bulik ini aku anak mengarang buku spesial salawat. Nah bulik dari rumah karang sini kalau diberi nama sini dengan Dalailul Khairat. Iya Dalail karangan dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu sejarahnya terjadi di karang Dalail dalam kitab Abdul Salawat ala Sayyidis Sadat. Hadirin sekalian, jadi itu salawat bisa dijadikan tawassul. Mungkin kalian masih ingat tadi ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Hendak mengumpul batu hari ini Haljad dan al buat itu yang masuk ada buat berkukur pampas buat ada tahu keluar menunjuk ada apa tawassul tadi macam-macam yang bertiga tadi tawassul dengan berkat ini mengumpulkan terima ibadah ulun ya Allah tandarakan bentuk tak tanda sedikit bertiga dari kita bisa kepanjangan artinya apa dengan berkah ibadah ulun kalau pian terima ya Allah tandarakan bentuk tak tanda itu ibadahnya kalau pian terima ya Allah sedangkan sholawat sudah kita tadi ibadah yang pasti diterima. Nah kalau pian diakan tawassul ya Allah ya Tuhanku dengan berkat sholawat ulun berjabang satuan ulun dari 1000 kali ya Allah payuangan dagangan ulun bisa ya Allah ya Tuhanku dengan berkat sholawat ulun payuangan ulun misalnya kasih kawinan misalnya bisa jadi buat ya. Nah, jadi kawan jadi akan tawassul. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ada kisah hari ini dia, kisah kedua, ada kisah dongeng ada. Ada orang di Sulaiman, nah memakai benar-benar sama. Jatuh cinta lawan seorang perempuan ngarannya Fatimah. Nah, Fatimah ini anak seorang janda yang bernama Jubaidah. Jubaidahnya 4 tahun sudah lalu. Nah, Sulaiman ini sadar ada bangsa orang ada emas, melihat ada ini orangnya emas. Kemudian Sulaiman tak ada salah juga, kan ada ya. Anak orang emas ya memperbaiki keturunan lah, ya kan kalau ada rumah. Pakai buru-buru kayak bau ini kan ada lawan si Fatimah. Ada harapan, ada dua harapan. Kayak bau caranya ikan di situ tiap malam berubah, tengah malam 1 tahunan. Itu jangan jadikan ujian buruk syarat-syarat dua itu. Pertama ada bismillah, alhamdulillah, sholawat. Nah jangan ada 3 sholawat. Hanya isi 2. Nah paling bagus hati-hati pulang ya. Nah kemudian ditutup dengan sholawat, alhamdulillah dan amin. Itu kita kifayatul atiyah. Jangan ada 3 sholawat tadi. Duduk tiap malam 1 tahunan rumah Sulaiman. Nah orang punya hendak berdoa. Doanya aja deh. Ya Allah ya Tuhanku, jodohkan ulun dengan Fatimah. Seandainya Fatimah itu bukan jodoh ulun, ubahlah menjadi jodoh ulun. Ya Allah, andainya Fatimah itu sulit menjadi jodoh ulun, mudahkan ya Allah. Seandainya Fatimah itu sudah bertunangan ya Allah, putuskan tunangannya, sambunglah dengan ulun. Tapi kalau memang Fatimah bukan takdirnya jodoh ulun ya Allah, bukanlah takdir itu menjadi jodoh ulun. Kembali tahu sebenarnya orang pucuk-pucuk sawat pulang guru sudah 1 tahunan berdua tiap malam. Ayo menurut pian, nah ya bu kita berhilang ke rumahnya PDKT ya. Nah pendekatan dulu bapak tua dulu, kalau sudah datang mau pulang. Nah Fatimah sudah
Sahungan kepada Tuhan. Guru sekarang sudah patuh keluarga Fatimah, sudah patuh Fatimah, orang mamanya Jubaidah itu patuh juga. Nah, ya guru kayaknya kita berdatang, tapi berdatangnya guru hari Jumat pagi antara jam 6 ke jam 7. Nah, kata berikutnya ya. Nah, ayo datangi sudah guru. Datang. Guru panggil. Pas kebetulan gailang di situ Fatimah rahatan dari rumah. Nang ada cuma mamanya si Jubaidah tadi. Jadi udah singkat, udah si Sulaiman. Belum datang ke sini hari ini ada maksud hendak melamar anak dia Fatimah. Nah, jadi Jubaidah. Semenjak setahun yang lalu kita berkenalan ke sini, mulai saat itu lah udah Jubaidah. Aku bercita-cita anak benar kamu belum nikah. Ini ke Sulaiman. Ujar Jubaidah, semenjak kita bangun aku tiap malam ke Jubaidah meminta lawan Tuhan, tidak lupa membaca Bismillah, Alhamdulillah dan sholawat supaya dikabulkan Allah satahunan berkeluarga minta tadi belum nikah aja. Mantap Sulaiman, akhirnya rumahnya juga campur sama pada dua. Sulaiman berdua ada anaknya, mamanya anak Sulaiman juga. Mantap Sulaiman, kayak apa ya Jubaidah? Hadangnya ya Sulaiman dulu belum berpikir-pikiran dulu belum berkata guru-guru kayak apa dapatian anak pak makanya nah hadangnya mudah-mudahan juga udah salah sasaran dan malaikat salah bawakan ada mamanya kayak apa ujian guru kayak apa itu kan gak akan ada kalau ujian Sulaiman bingung nah kayak apa lagi ini ujian guru, amun ikan bingung, perintah agama kita dia bingung, sampai yang istihara. Ayo baik, ulah bertuting, Fatimah, Jubaidah, buat dalam botol. Nah, sampai yang istihara kalian berdoa ya Allah, pilihan yang terbaik seluruh puncak biaya bubur, sekalinya nang bubur, Jubaidah. Ada tambah, takdirnya nih kayak apa? Guru sudah guru istihara mamanya nunggu purna ayah apa akun kaitan kada kan di Sulaiman timbang-timbang kadai nyaran itu udah kisah aja orang galuh tuh ambi kami pun orang galuh kisah guru dan melakukan kami di sini hari di sini di Makkah di sini santri nih santri Makkah tuh beli santri ke tahun di dunia awet lawan nang galuh ayo bayangkan nggak tahu bininya kawan ahlinya ya si galuh malam pertama biniannya guling di dalam buku malah kita ada turun di luar aja nampil mengeluarkan ada tis orang lampu jangan lagi jangan dikeluarkan betis tak buka lampu kaina masuk nyamuk ujian nang bini mun kalampu tak buka masuk nyamuk mau tadi kopang tak buka nyamuk nama masuk. Nah, kembali kepada kita Sulaiman. Ayo sudah timbang-timbang parai Sulaiman sudah datang. Akur sudah ditentukan harinya. Nah, nak kawin. Nak kawin orang bujang. Sulaiman ini bujang bapak laminan, dia menyiwa pelaminan. Makan sudah, dia siap nak baru kan. 3 minggu sebelum kawin. Jadi saja ini tujuan ini ada kejadian yaitu ada dongeng kepada. Nah jadi 3 minggu sebelum nikah kasihan Jubaidah kecelakaan. Kecelakaan itu ada balik tarumpang bicara ada lain. Tapi kubur kapalit ada ibu kepala. Nah meninggal dunia kasihan Jubaidah. Musyawarahlah keluarga Jubaidah kayak apa ini? Mengganti kau rugi banyak kita pelaminan sudah tak siwa, pemakan sudah tak pasang, sudah kayak ini. Ya saya pun ini aja usul supaya jangan rugi banyak, ganti wan anaknya. Padahal lawan Sulaiman, jauh ini kami Jubaidah meninggal, kami ganti lawan Fatimah Umar, harus Sulaiman campur dua antara innalillahi wa alhamdulillah. Innalillah kematian Jubaidah, alhamdulillah dapat. Naik kurang kan duanya pakai bojol salawat kan. Jadi bila dua tetap tinggal salawat ada diterima. Nah itu juga kiat sembahyang. Biar dari awal rukun awal pertama misalnya nih mulai dari takbiratul ihram, mulai dari niat takbiratul ihram, berdiri batul, kemudian lagi nafas Fatihah, ruku, i'tidal,
kemudian sujud, duduk adalah sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, tapi tak tinggal sholawat syahadat sebenarnya. Ada sah. Ma'rufah masalah kita udah menangis sekarang kata-kata, tapi tak tinggal sholawat syahadat. Ada sah, itu hebatnya sholawat. Nah, jadi intinya apa? Marilah kita berbaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sebagai inti daripada pertemuan kita hari ini, bahwa sebenarnya keistimewaan sholawat pertama adalah sholawat untuk penyambung kita dengan Rasulullah. Yang kedua, sholawat itu prioritas orang yang dapat syafaat Rasulullah. Dan yang ketiga, sholawat ibadah yang pasti diterima. Dan yang keempat, sholawat bisa dijadikan tawassul. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaat dan berkahnya. Amin. Dan datang cangkal bersolawat. Mudah-mudahan ada syafaat Rasulullah. Dan mudah-mudahan guru-guru dan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan TPQ Nurul Quran ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur dan disehatkan badan, dan seluruh yang menyumbang mendapat pahala jariah yang meskipun telah meninggal dunia tetap mengalir pahalanya kepada yang barataan, dan akhirnya semoga kita selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf atas kesalahan dan khilafah. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.